Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أحبتي في الله. Saudara-saudariku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kita memohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang senantiasa membuahkan khasyatullah, takut kepada Allah Azza wa Jalla, dan kemudian dengan itu kita senantiasa mengerjakan perintah Allah dan menjauhkan diri kita dari larangan-larangan Allah Azza wa Jalla. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, pada kesempatan ini kita lanjutkan materi kajian kita membaca kitab Min Hidayati Surah Al-Fatihah, petunjuk dan hidayah surah Al-Fatihah. Ini adalah pertemuan yang ketujuh, dan pada kesempatan ini kita akan menyampaikan hidayah yang keempat di dalam surah Al-Fatihah. Petunjuk hidayah yang keempat di dalam surah Al-Fatihah, dan ini adalah merupakan permohonan kita kepada Allah Azza wa Jalla di dalam surah Al-Fatihah, yaitu As-Sirat Al-Mustaqim. As-Sirat Al-Mustaqim, jalan yang lurus. Ini petunjuk dan hidayah yang terdapat, yang keempat yang terdapat di dalam surah Al-Fatihah. Syekhul Islam Ibn Taimiyah menyebutkan bahwasanya doa yang paling bermanfaat, doa yang paling agung adalah doa yang terdapat dalam surah Al-Fatihah, yaitu Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, jalan orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat kepada mereka, dan bukan jalan orang-orang yang Engkau sesatkan. Ini adalah doa yang paling agung, kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, karena siapa saja yang diberikan hidayah oleh Allah, maka Allah akan memberikan hidayah untuknya taat kepada Allah, kemudian dia akan terjauhkan dari kemaksiatan, dan dia tidak akan tertimpa keburukan apapun. Dia tidak akan tertimpa dengan keburukan apapun. Nah, Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr mengatakan hidayah yang keempat
dalam surah Al-Fatihah, as-siratal mustaqim, jalan yang lurus. Maka pembahasan tentang as-sirat al-mustaqim, apakah itu jalan yang lurus? Ya, maka di sini akan kita bahas, kata Syekh Abdul Razzaq, yang pertama, al-hidayah ila as-sirat al-mustaqim minnatullah. Hidayah kepada jalan yang lurus ini adalah murni karunia Allah. Murni karunia Allah Azza wa Jalla. Bukan di tangan malaikat, bukan di tangan para nabi, ya. Ini adalah murni karunia dari Allah Azza wa Jalla. Karenanya kita dapatkan di antara para nabi berdakwah, mendakwahi umatnya ilal Islam, mendakwahi umatnya ila tauhidillah azza wa jalla, tidak ada yang mengikutinya terkecuali 1, 2, 3 orang saja. Demikian kita dapatkan pada dakwah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Beliau pun bersusah payah di dalam mendakwahi pamannya Abu Talib, akan tetapi hidayah Allah Azza wa Jalla tidak datang kepada Abu Talib, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang pertama perlu kita ketahui, al-hidayah ila sirat al-mustaqim minnatullah. Hidayah kepada jalan yang lurus ini adalah karunia Allah. Yang kedua yang akan kita bahas dalam hal ini adalah ma huwa as-siratal mustaqim. Apakah itu jalan yang lurus? Yang ketiga, awaik as-sair ala siratal mustaqim. Penghalang-penghalang yang menghalangi seseorang menuju kepada jalan yang lurus. Kemudian pembahasan yang keempat yang perlu kita ketahui dalam hal ini, manhum ahlus siratal mustaqim. Siapakah mereka yang berada di atas jalan yang lurus? Pembahasan yang sangat bagus. Nah, yang pertama, bagian yang pertama, al-hidayah ila siratal mustaqim minnatullah. Hidayah kepada jalan yang lurus ini adalah karunia Allah Azza wa Jalla. Allah al-hadi. Allahu al-hadi. Yahdi man yasha wa yudillu man yasha. Allah yang memberikan hidayah kepada hambanya. Allah memberikan hidayah kepada siapa saja yang Dia kehendaki, dan Allah menyesatkan siapa saja yang Allah kehendaki. Allah berfirman, wallahu yad'u ila daris salam. Wallahu yad'u ila daris salam. Allah Azza wa Jalla menyerukan kepada darus salam, yaitu surganya. Wa yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Tapi demikian juga Allah Azza wa Jalla memberikan hidayah man yasha' bagi siapa saja yang Allah kehendaki, ila siratim mustaqim, kepada jalan yang lurus. Nah, kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman, afaman zuyyina lahu su'u amalih fara'ahu hasana. Siapakah ya yang merasa amalnya dia tertipu dengan amalannya, ya, amalannya yang buruk. Ya, ketika dia mendapatkan kemudahan di dalam perbuatan yang dia lakukan, dia menyangka itu adalah karunia Allah, padahal dia melakukan as-su', keburukan. Afaman zuyyina lahu su'u amali fara'ahu hasanan, lalu dia menganggap itu perbuatan yang baik. Fa innallaha yudillu man yasha wa yahdi man yasha. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla menyesatkan siapa saja yang Dia kehendaki, dan Allah Azza wa Jalla memberikan hidayah kepada siapa saja yang Dia kehendaki.
Nah, maka al-hidayah biyadillah. Hidayah itu di tangan Allah. Al-hidayah ila al-haq, al-hidayah ila al-haq, ila sirat al-mustaqim. Seseorang bisa berpegang teguh di atas Al-Quran, seseorang bisa berpegang teguh di atas sunnah. Ini adalah murni dari Allah Azza wa Jalla. Karenanya kita sangat butuh hidayah Allah. Kita sangat membutuhkan hidayah Allah Azza wa Jalla. Dan kebutuhan kita terhadap ini melebihi kebutuhan kita dari makan dan minum. Kebutuhan kita mendapatkan hidayah Allah Azza wa Jalla melebihi kebutuhan kita dari makan dan minum. Karenanya di dalam doa Al-Qunut kita meminta Allah mahdini fi man hadait. Allah mahdini fi man hadait. Ya Allah, berikanlah aku hidayah seperti orang yang telah Engkau berikan hidayah. Nah, kemudian di dalam hadis Ali radhiyallahu taala anhu qala li Rasulullah SAW mengatakan kepadaku, kata Ali radhiyallahu taala anhu, qul Allahumma inni as'alukal huda wassadad. Berdoalah wahai Ali, kata Rasulullah SAW, Allahumma inni as'alukal huda, ya Allah aku meminta kepadamu hidayah, wassadad, dan berada di dalam jalan yang lurus. Nah, kemudian dalam hadis Al-Bara, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan pada Yaumul Khandaq, pada peperangan Khandaq, ya. Beliau mengatakan Allahumma laula anta mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina. Ya Allah, kalau saja bukan karena Engkau, maka sungguh kami tidak akan berada di atas hidayah, kami tidak akan membenarkanmu, ya, atau tidak akan bersedekah, wala sallaina, dan kami pun tidak akan bisa melaksanakan ibadah salat. Maka di sini kita akan mendapatkan bahwasanya seseorang berada di atas Islam adalah hidayah dari Allah. Seseorang dia mampu bersedekah adalah hidayah dari Allah. Seseorang mampu melakukan ibadah salat itu hidayah dari Allah. Maka seseorang mampu mengamalkan setiap sunnah yang disunnahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu semuanya hidayah dari Allah. Karenanya banyak sekali doa yang diajarkan oleh Nabi tentang kita minta hidayah kepada Allah. Karenanya Syekhul Islam Ibn Taimiyah mengatakan anfa'ud du'a wa ahkamuhu wa a'zamuhu du'aul Fatihah. Doa yang paling bermanfaat, ya, doa yang paling agung adalah doaul Fatihah, doa yang terdapat di dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Nah, bila demikian maka hidayah itu di tangan Allah Azza wa Jalla. Allah yang memberikan hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki. Nah, Allah yang memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Kalau bukan Allah yang memberikan hidayah kepada jalan yang lurus, dalalta fi hadhihi dunya, maka engkau akan tersesat di dunia ini. Engkau tidak akan mampu melaksanakan ibadah salat, tidak akan mampu bersedekah, tidak akan mampu melaksanakan ibadah haji. Walaupun engkau memiliki miliaran harta, tapi Allah tidak memberikan hidayah kepadamu untuk datang melaksanakan ibadah haji, engkau tidak akan pernah mampu melaksanakan ibadah haji. Demikianlah, karena hidayah itu biyadillahi azza wa jalla. Nah, Syekh menjelaskan ad-dunya mali'atun bil fitan wa mali'atun bis sawarib
kasyaitan wa qurana'us su. Dunia ini penuh dengan fitnah, ujian. Ya. Dunia ini penuh dengan penghalang-penghalang seseorang untuk melakukan kebaikan. Atau tatkala seseorang ingin melakukan kebaikan, banyak sekali yang memalingkannya supaya tidak melakukan kebaikan tersebut. Dan yang paling besar dalam hal ini adalah syaitan dan teman-temannya. Ya. Wan nafsul ammarah bisu. Ya. Wal nafsu al-ammarah bisu, sementara jiwa manusia ada dalam jiwanya itu selalu memerintahkan dirinya untuk melakukan keburukan. Ini diantara nafsu atau hawa nafsu manusia. Walihada qala man qala laysal ajab mimman halaka kaifa halak. Karenanya ada perkataan kata Syekh, bukanlah suatu mengherankan mimman halak kaifa halak, dari orang yang binasa kenapa dia binasa, dari orang yang rusak kenapa dia rusak hidupnya, ya. Walakin al-ajab mimman naja kaifa naja. Ya, akan tetapi yang mengherankan, yang membuat kita ta'ajub adalah, yang membuat kita takjub adalah apa? Mimman naja, daripada orang yang selamat. Bagaimana dia mampu selamat? Karena dunia ini penuh dengan ujian, penuh dengan fitnah. Ya, begitu Anda keluar dari rumah, banyak sekali kemaksiatan yang ada. Ya, Anda akan melihat bagaimana banyak sekali wanita-wanita yang tidak melaksanakan sunnah Nabi di dalam berpakaian. Ya, banyak sekali qurana syaitan, teman-teman syaitan yang mengajak Anda untuk jatuh dalam kekufuran. Banyak syaitan yang mengajak Anda untuk meminta ketika Anda dalam keadaan kekurangan harta. Wahai fulan, di situ ada dukun ini. Wahai fulan, di sana ada paranormal ini. Dia mampu mengarahkan hidup Anda menjadi lebih baik. Kesemuanya ini mengarahkan Anda kepada kesyirikan kepada Allah. Karenanya kata Syekh menjelaskan, qala man qala, ya, laisal ajabu mimman halaka kaifa halak, bukan suatu yang mengherankan ada orang yang binasa, bagaimana dia binasa. Bagaimana dia binasa itu bukan suatu yang mengherankan, karena banyak sekali fitnah dunia ini yang mengantarkan seorang kepada kebinasaan. Akan tetapi yang mentakjubkan adalah ketika kita bisa selamat di dunia ini, kaifa naja, bagaimana dia bisa selamat. Ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, maka tidak ada yang menyelamatkan kita, ya, dari semua bentuk fitnah dan ujian ini kecuali Allah Azza wa Jalla. Wala asimu min amrillah illa man rahim. Fal hidayatu minnatullah. Maka hidayah itu adalah karunia Allah Azza wa Jalla. Nah, karenanya dari sini kita mengetahui bahwasanya kita sangat fakir dalam setiap detik hidup kita. Kita sangat fakir, butuh hidayah Allah Azza wa Jalla. Nah, itu yang pertama. Al-hidayatu minnatullah. Hidayah itu adalah karunia Allah. Yang kedua, ma huwa as-sirat, ma huwa as-siratul mustaqim. Apakah itu jalan yang lurus? Nah, ini yang lebih penting lagi kita ketahui. Agar kita mengetahui apakah kita ini berada di atas jalan yang lurus, ataukah ternyata selama ini saya menyimpang dari sunnah Nabi, ataukah selama ini saya menyimpang dari syariat Allah. Karenanya perlu kita ilmui, bahkan ini termasuk di antara ilmu yang wajib ain untuk kita pahami, apakah itu jalan yang lurus yang senantiasa kita minta dalam salat kita, ihdinas siratal mustaqim. Nah,
as-siratul mustaqim huwa at-tariqul ladzi la i'wijaja fihi wala mailan. Maka jalan yang lurus itu adalah jalan yang tidak ada sedikit pun ya i'wijaj wala mailan, tidak ada belokannya, tidak ada penyimpangannya, lurus. Itulah jalan as-sirat al-mustaqim. Wala inhiraf dzatal yamin wala dzatal shimal, tidak ada belokan ke kanan, tidak ada belokan ke kiri. Itulah jalan yang lurus. Nah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad taraktukum 'alal bayda lailuha kanahariha. Aku telah meninggalkan kalian, kata Rasulullah sallam, 'alal bayda, ya, di atas sesuatu yang sudah sangat terang jelas, yaitu Islam ini. Lailuha kanahariha, sampai malamnya itu seperti siangnya. La yazigu anha ba'di illa halikun, tidaklah seseorang menyimpang dari jalan yang sudah terang jelas ini setelahku illa halikun, terkecuali dia akan apa? Dia akan binasa. Dia akan binasa. Nah, wasu'ila Ibnu Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu, ditanya Ibnu Mas'ud, sahabat yang mulia, ma huwa as-siratal mustaqim? Apakah itu jalan yang lurus? Qala huwa tariqun tarakana an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi awwalihi wa akhirihi fil jannah. Wa ala jambati at-tariq an yaminihi wa an shimalihi jawad. Nah, Ibnu Mas'ud mengatakan ketika beliau apakah itu jalan yang lurus, beliau menjawab jalan yang lurus itu adalah jalan yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW kepada kita fi awalihi wa akhirihi fil jannah, dari awalnya dan akhirnya, ya. Awal jalan itu yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW, dijelaskan kepada kita, ujungnya adalah surga. Wa ala jambati at-tariq an yaminihi wa an shimalihi jawad, dan setiap, ya, samping kiri jalan ini, kata Ibnu Mas'ud, ada ujian. Maka jalan yang lurus itu adalah jalan yang menunjukkan manusia ini kepada surga. Dan Rasulullah SAW telah menjelaskan jalan yang lurus ini, ya, kepada para sahabat, khattan wa khattaini an yamini. Suatu ketika Rasulullah SAW membuatkan perumpamaan kepada para sahabat jalan yang lurus ini, beliau membuat, ya, garis lurus, wa khattaini an yamini. Kemudian Rasulullah SAW membuat dua garis ke samping kanan dan kiri. Beliau Rasulullah SAW membuat dua garis di kanan, wa khattaini an yasari, dua garis ke kiri. Thumma wada'a yadahu fil khattil aswad. Kemudian Rasulullah SAW meletakkan tangannya di atas, ya, garis yang lurus tadi. Garis yang lurus tadi. Faqala hadza sabilullah. Ini adalah jalan Allah. Thumma tala hadhil ayah wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh. Kemudian beliau sallallahu membacakan ayat, sesungguhnya ini adalah jalanku mustaqiman lurus, fattabi'uhu, maka ikutilah oleh kalian. Wala tattabi'us subul, dan janganlah kalian mengikuti banyak jalan yang ke kiri dan ke kanan ini. Fatafarraqa bikum an sabilihi, ini membuat kalian terpecah belah dari jalan Allah. Lianna syaitan jalisun lil abdi fi tariqil mustaqim.
Karena setan itu senantiasa duduk di samping jalan lurus yang akan dilalui oleh setiap muslim. Setan ini senantiasa siap untuk membelokkan manusia dari jalan yang lurus tersebut. Apa yang dikatakan oleh setan? Qala fabima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Ya. Setan mengatakan fabima aghwaytani, sebagaimana engkau telah menyesatkanku, la aqudanna lahum siratakal mustaqim, sungguh aku akan menghalangi mereka dari jalan yang lurus, kata setan. Ya. Thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim, aku akan datang menyesatkan mereka dari hadapan mereka, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Wala tajidu aktsarahum syakirin, dan engkau tidak akan mendapatkan kebanyakan mereka bersyukur kepadamu. Iya. Karenanya Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang disampaikan diriwayatkan dari Sabrah ibn Abi Faqah, beliau mengatakan inna syaitan qa'ada li ibni Adam bi atruqah. Setan ini duduk di hadapan manusia dengan berbagai macam jalan, berbagai macam cara setan menyesatkan manusia. Orang yang rajin beribadah, setan pun menyesatkan mereka dengan disemangatkan dia beribadah, tapi ibadahnya tidak sesuai dengan sunnah. Nah, berbagai macam cara setan menyesatkan manusia. Maka perlulah kita ketahui bahwasanya jalan yang lurus, as-siratal mustaqim, adalah jalan yang di atasnya Nabi SAW meninggalkan para sahabatnya. Itulah Islam, itulah sunnah Nabi SAW. Maka siapa saja yang kokoh mengikuti sunnah Nabi, dia berada di atas jalan yang lurus. Dia tidak beribadah kecuali dengan syariat Allah. Dia tidak beribadah kecuali dengan mengikuti sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan siapa saja yang kokoh di atas sunnah Nabi, dia akan mendapatkan ujian. Ujian dari setan, setan asli, ya, dan min syayatinal ins, juga dia akan diuji dari setan-setan berbentuk manusia yang akan mencelanya. Nah, ada perumpamaan yang sangat indah yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana manusia ini di dalam menempuh as-sirat al-mustaqim. Susahnya mereka di dalam menempuh jalan yang lurus. Rasulullah SAW bersabda, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Albani, daraballahu matalan siratan mustaqiman. Rasulullah bersabda, Allah Azza wa Jalla membuat perumpamaan jalan yang lurus. Allah Azza wa Jalla membuat perumpamaan jalan yang lurus. Iya. Wa ala jambati as-sirat suwaran, kemudian di samping jambatai as-sirat, di samping jalan yang lurus ini ada dinding, ya, ada dinding. Fihi abwabun mufattahah, di dua dinding jalan yang sirat ini ada pintu-pintu yang terbuka. Wa alal abwab suturun murkhah, wa alal abwab suturun murkhah, di pintu-pintu ini ada
sutur terbuka lebar, ya, tidak terkunci maksudnya. Wa ala babis sirat da'in yaqul, wa ala babis sirat da'in yaqul. Kemudian di pintu as-sirat, jalan yang lurus tadi, ada dai yang menyeru, ya ayyuhan nas udkhulus sirat jami'an. Wahai sekalian manusia, ya, udkhulus sirata jami'an, masuklah kalian dari jalan ini semua, ya. Wala tata'arraju, jangan kalian berpaling, ya. Wada'in yad'u min fawqis sirat, kemudian juga ada penyeru yang menyeru dari atas jalan yang lurus ini, ya. فَإِذَا أَرَادَ أَن يَفْتَحُ شَيْئًا مِنْ تِلْكَ الْأَبْوَابِ قَالَ وَيْحَكْ لَا تَفْتَحْ. Ketika manusia yang menempuh jalan yang lurus ini ingin membuka pintu yang ada di samping kiri kanan jalan, maka penyeru yang dari atas jalan yang lurus tadi, celaka kamu, jangan kamu buka pintu itu. Celakalah engkau, jangan sampai engkau membuka dan masuk dari pintu itu. Ya. Fa innaka in fatahtahu talijhu, karena bila engkau membukanya, maka engkau akan masuk ke dalamnya. Wassiratu, kemudian di sini Rasulullah menjelaskan wassiratu, jalan tadi, jalan yang lurus itu adalah al-Islam. Itulah Islam, yakni as-sunnah. Waswaran hududullah, kemudian dinding yang tinggi di samping jalan yang lurus itu adalah hududullah, ya. Hududullah ini adalah hukum-hukum Allah Azza wa Jalla, hukum-hukum Allah Azza wa Jalla. Wal abwabul mufattahah, kemudian pintu-pintu yang terbuka di samping dinding-dinding itu, maharimullah, adalah hal-hal yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Wa dzalika ad-da'i ala ra'sis sirat, kemudian dai yang berada di atas sirat tersebut, kitabullah, itu adalah kitabullah. Wa da'i min fawqis sirat, ad-da'i ala ra'sis sirat kitabullah wa da'i min fawqis sirat, dan dai yang mengajak di penghujung jalan yang lurus ini adalah kitabullah, kemudian penyeru yang menyerukan dari atas jalan yang lurus tadi adalah wa'idullah fi qalbi kulli muslim. Wa'idullah, yaitu orang yang memberikan wejangan, ya, peringatan, ya, karena Allah Azza wa Jalla pada setiap hati seorang muslim. Nah, maka orang yang sedang menempuh jalan yang lurus ini, dia akan mendapatkan begitu banyak cobaan. Nah, jalan yang lurus itu adalah Islam. Jalan yang lurus itu adalah Islam dan sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Karenanya siapa saja yang coba-coba untuk masuk, menyimpang dari jalan yang lurus ini, melakukan hal yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla, berat baginya untuk melanjutkan jalannya yang lurus, kecuali dengan betul-betul bertaubat kepada Allah. Kecuali dia betul-betul bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Karena setiap dosa yang dilakukan oleh manusia ini memberatkan dirinya untuk kembali kepada jalan yang terang. Nah, karenanya Allah Azza wa Jalla berfirman, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun, demikianlah rana, noda yang tertancap di dalam hati mereka, maka nu yaksibun, disebabkan dari apa yang mereka lakukan, ya, minadz-dzunub wal ma'asi, dari dosa-dosa dan kemaksiatan. Karenanya datang hadis Nabi kita yang mulia sallam,
innal abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatun sauda. Seorang hamba apabila dia melakukan dosa akan ditancapkan noda hitam di dalam hatinya. Fa idza huwa naza' fastaghfar wa ta' sukila qalbuhu wa in 'ada zida fiha hatta ta'lu qalbuhu ar-rana alladhi dzakara Allah kalla bal rana 'ala qulubihim ma kanu yaksibun. Apabila dia beristighfar baru akan bersih lagi. Tapi apabila dia terus tambah melakukan dosa, maka hatinya tambah hitam. Demikian juga apabila dia melakukan dosa, karena memang manusia ini min lawazimihi al-wuqu' fi dzunub. Termasuk di antara kelaziman manusia ini pasti dia jatuh melakukan dosa. Akan tetapi apabila manusia senantiasa beristighfar kepada Allah, terus beristighfar dan bertaubat, sampai hatinya pun menjadi bersih. Dan dosa itu membuat hati kita hitam, sebagaimana firman Allah, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Benarlah sesungguhnya noda yang ditancapkan kepada hati mereka, ma kanu yaksibun, disebabkan dari dosa dan kemaksiatan yang mereka lakukan. Nah, karena Imam Ibnu Qayyim menyebutkan perumpamaan hati manusia ini ibarat cermin, ibarat cermin. Apabila hati manusia ini hitam karena dosa-dosa yang dia lakukan, maka cerminnya buram. Cerminnya buram. Coba Anda berkaca di depan cermin yang buram. Apakah Anda akan melihat wajah Anda asli, bagus? Kaca itu bisa menampilkan wajah Anda dengan aslinya? Wajah Anda akan terlihat buram. Nah, demikianlah hati manusia. Apabila hati manusia ini dipenuhi dengan dosa, hitam dengan dosa-dosa tersebut, atau dia buram dengan dosa-dosa yang dia lakukan, maka hati manusia tidak akan melihat dengan baik kebenaran. Dia tidak bisa melihat dengan baik kebenaran. Sebagaimana kaca yang buram, dia tidak bisa memantulkan, dia tidak bisa memantulkan dengan jelas, dengan terang gambar Anda. Demikianlah hati manusia apabila dipenuhi dengan dosa, maka berat baginya untuk melakukan kebaikan. Berat baginya mengenali kebaikan itu dengan benar. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kita lanjutkan insyaallah pada kajian yang sama. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan hidayah terus kepada kita di atas Islam, di atas sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.